Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Waludi dari program studi S1 Keperawatan Stikes Tarumanegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi KB, bayi tabung, inseminasi, aborsi, dan eutanasia. Yang pertama yaitu KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan khususnya yaitu satu, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua yaitu menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Cara kerjanya, pada dasarnya prinsip kerja kontrasepsi adalah meniadakan pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel mani atau sperma dengan cara satu, menekan keluarnya sel telur atau ovum. Yang kedua, menghalangi masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum. Yang ketiga yaitu mencegah nidasi. Macam-macam jenis kontrasepsi. Yang pertama yaitu kontrasepsi sederhana tanpa alat. 1. Senggama terputus merupakan cara kontrasepsi yang paling tua. Senggama dilakukan sebagaimana biasa, tetapi pada puncak senggama, alat kemaluan pria dikeluarkan dari liang vagina dan sperma dikeluarkan di luar. Cara ini tidak dianjurkan karena sering gagal, karena suami belum tentu tahu kapan spermanya keluar. Yang kedua yaitu pantang berkala. Cara ini dilakukan dengan tidak melakukan senggama pada saat istri dalam masa subur. Selain sebagai sarana agar cepat hamil, kalentir juga difungsikan untuk sebaliknya alias mencegah kehamilan. Cara ini kurang dianjurkan karena suka dilaksanakan dan membutuhkan waktu lama. Selain itu, kadang juga istri kurang terampil dalam menghitung siklus haid setiap bulannya. Kontrasepsi sederhana dengan alat. Yang pertama, kondom. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantong karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutup penis yang berdiri tegang sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina. Yang kedua yaitu diafragma. Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Yang ketiga yaitu KB suntik. Kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Yang keempat yaitu KB pil. Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara pencegahan kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dapat dimulai segera sesudah terjadinya guguran, setelah menstruasi atau pada masa postpartum. Bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya, jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sudah kelahiran anak atau selama masih menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain. Yang kelima yaitu AKDR atau IUD. Bagi banyak kaum, wanita merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui, AKDR tidak akan mempengaruhi isi kelancaran ataupun kadar air susu ibu atau ASI. Namun ada wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana kontrasepsi ini. Karena itu, setiap calon pemakai AKDR perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang seluk-beluk alat kontrasepsi ini. Yang keenam yaitu kontrasepsi implan. Disebut alat kontrasepsi di bawah kulit karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas. Alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit tangan atas sebelah dalam. Bentuknya semacam tabung-tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api.
Susuk dipasang seperti kipas dengan 6 buah kapsul atau tergantung jenis susuk yang akan dipakai. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon. Susuk tersebut akan mengeluarkan hormon sedikit demi sedikit, jadi konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun, 3 tahun, dan ada juga yang diganti setiap tahunnya. Yang ketujuh itu kontrasepsi tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapat keturunan lagi. Yang kedelapan yaitu kontrasepsi vasektomi. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi. Materi yang kedua yaitu bayi tabung. Bayi tabung adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut pun dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud meski sudah mencoba berbagai macam cara, seperti mengonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi atau inseminasi buatan. Prosedur bayi tabung terdiri dari 5 langkah. Yang pertama stimulasi atau disebut juga ovulasi super. Yang kedua pengambilan telur. Yang ketiga inseminasi dan fertilisasi. Yang keempat kultur embrio dan yang kelima transfer embrio. Alasannya kenapa sih dilakukan bayi tabung? Yang pertama sumbatan atau kerusakan pada tubuh falopi, gangguan ovulasi. Yang ketiga endometriosis, pernah melakukan sterilisasi atau pengangkatan sebelumnya, mengalami fibroid rahim, fungsi sperma yang terganggu pada wanita yang tidak memiliki rahim yang sehat atau terdapat risiko kesehatan serius saat hamil. Faktor risiko bayi tabung, yang pertama kelahiran ganda, yang kedua persalinan prematur dan berat lahir rendah. Yang ketiga sindrom hiperstimulasi ovarium. Yang keempat keguguran. Yang kelima komplikasi saat prosedur pengambilan sel telur dilakukan. Yang keenam kehamilan ektopik. Dan yang ketujuh cacat lahir. Materi yang ketiga yaitu inseminasi. Inseminasi buatan adalah perawatan kesuburan dengan cara menaruh sperma langsung ke dalam rahim sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan bisa lebih besar. Prosedur yang juga disebut intrauterine insemination ini bertujuan meningkatkan jumlah sperma yang bisa mencapai tubuh falopi, tempat sel telur berada. Tujuan utamanya itu membantu pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki keturunan karena rendahnya jumlah sperma, bentuk sperma yang kurang optimal atau kurangnya pergerakan sperma. Inseminasi buatan terutama ditunjukkan untuk mengatasi ketidaksuburan karena kondisi-kondisi yang meliputi infertilitas atau gangguan kesuburan dengan penyebab yang tidak diketahui secara pasti, kondisi leher rahim serviks yang kurang baik, misalnya terdapat sekret atau lendir kental menyumbat serviks, terdapat jaringan parut pada serviks karena prosedur medis tertentu. Kondisi ini akan mengganggu pergerakan sperma ke dalam rahim. Gangguan ejakulasi, contohnya ejakulasi dini atau ejakulasi retrograde. Jumlah sperma yang keluar setiap ejakulasi kurang dari normal. Motilitas atau kemampuan sperma untuk berenang mencapai sel telur rendah. Materi yang keempat yaitu aborsi. Aborsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan yang untuk bertahan hidup di luar rahim. Penyebab tindakan aborsi: 1. Faktor janin. Yang kedua, faktor kesehatan ibu hamil. Yang ketiga, faktor ekonomi, faktor sosial, psikologis, ibu hamil akibat perkosaan, dan lain sebagainya. Dampak dan risiko melakukan aborsi: 1. Pendarahan vagina berat. Yang kedua infeksi. Yang ketiga sepsis.
Sepsis ini merupakan kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi. Sepsis atau septicemia adalah penyakit yang mengancam kehidupan yang dapat terjadi ketika seluruh tubuh bereaksi terhadap infeksi. Yang keempat yaitu endometritis. Endometritis ini merupakan kondisi di mana terjadi peradangan pada lapisan rahim yang juga diakibatkan karena infeksi. Wanita yang masih berada di usia remaja dan melakukan aborsi akan lebih rentan terserang endometritis. Yang kelima yaitu infeksi peradangan panggul. Ini merupakan masalah yang dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik atau mengurangi kesuburan seorang perempuan di masa depan setelah melakukan aborsi. Materi yang kelima yaitu eutanasia. Secara etimologi, eutanasia berakar dari kata Yunani kuno dari euthanatos yang bermakna kematian indah atau mudah. Eutanasia adalah proses mengakhiri hidup seseorang untuk membebaskannya dari penderitaan. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk melakukan eutanasia umumnya mengalami sakit parah dengan harapan hidup tipis. Ada juga beberapa kasus unik di mana sebagian manusia ingin hidup mereka berakhir karena alasan tertentu. Tindakan eutanasia dikategorikan menjadi dua. Satu, eutanasia aktif adalah suatu tindakan mempercepat proses kematian baik dengan memberikan suntikan maupun melepaskan alat-alat pembantu medika seperti melepaskan saluran zat asam, melepas alat pemacu jantung, dan lain-lain. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian di sini adalah jika kondisi pasien berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan. Yang kedua itu eutanasia pasif adalah suatu tindakan membiarkan pasien atau penderita yang di dalam keadaan tidak sadar seperti koma karena berdasarkan pengalaman maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya, mungkin karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah seperti bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak. Secara pandangan agama, dalam agama maupun atau hukum apapun, masalah kematian adalah suatu keniscayaan. Hanyalah Tuhan yang punya kewenangan terhadap hidup makhluknya. Dengan demikian, manusia tidak diberi hal atau wewenang dalam mengakhiri hidup seseorang. Seperti itu materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya dan diri kalian. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya.